Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh yang saya muliakan, pimpinan, guru-guru dan ustadz-ustadzah yang ada di Majelis Ta'lim Darul Ulum dan juga majelis ta'lim yang lain di Kerajaan Arab Saudi, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Kita bersyukur kehadirat Allah, atas rahmat Allah kita senantiasa bisa menunaikan tugas-tugas kita, dan yang terpenting lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini di waktu Arab Saudi dan di waktu Indonesia ini sudah dini hari jam 12 lebih 15 menit, kita bersama-sama diberikan kesempatan, diberikan kemauan untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji kebesaran-kebesaran Allah yang terangkum di dalam Al-Quranul Karim, dan sekaligus berharap kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ma'unah, diberikan pertolongan, diberikan hidayah, diberikan barokah keluarga kita, barokah rezeki kita, barokah umur kita, barokah seluruh aktivitas kita, serta barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah adalah tuntunan kita, Rasulullah panutan kita, Rasulullah teladan kita, dan Rasulullah harapan kita agar kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dan bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah, ayat 6 ya, dan seterusnya nanti ya. Kita kemarin sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, dan kali ini kita membaca surah Al-Baqarah ayat 6 ya. Sementara ayat 6 sampai ayat 8 ya. Mungkin ada yang bersedia membaca, dipersilahkan. Bunda siapa yang siap membaca? 2 ayat saja, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 sampai 8. 2 ayat. كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
الضالين ومن الناس Sudah sampai situ aja dulu. من يقول Sampai di wa ma hum bimu'minin ya. 2 ayat dulu. Nggih. Shadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Insyaallah bagus sekali suaranya. Bunda siapa, Bunda? Yang baca Bunda. Tuhan. Oh, Bunda Suhan. Ya, ya nanti 2 ayat dulu, nanti berikutnya gantian mungkin bunda-bunda yang lain ya. Atau mungkin di sini ada mas-mas, om-om, bapak-bapak ya. Biar tidak ibu-ibu mendominasi ya. Nanti supaya ini ya, kecuali kalau bapaknya nggak ada, monggo nanti bunda-bunda atau mbak-mbaknya yang gantian membaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, ini saya sampaikan dengan sedikit tentang bacaan tajwid ya. Innalladzina, inna ini gunnah musyaddadah sehingga harus dibaca mendengung tadi Bunda Suhan ya, betul. Alladzina kafaru, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kalau dimaknai Jawa ya innalladzina, sak temene wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Contone ka Abi Jahlin kaya dene Abu Jahal wa Abi Lahabin lan Abu Lahab wa nahwihima lan sing madani ya lan liya-liyane ya. Jadi dan selain Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik khususnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab ya dan juga abu-abu yang lain ya. Itu sawa'un 'alaihim. Ini sawa'un 'alaihim. Ini dari segi bacaan tajwid adalah mat wajib mutasil ya. Mat wajib mutasil panjangnya sekitar 6 harakat. Kemudian 'alaihim sawa'un 'alaihim idzar halqi ya a'adzartahum. Ini bacaan ikhfa ya. Ikhfa halqi, ikhfa hakiki. Baik, jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun ya, sama saja padha baik alaihim ing atase alladzina kafaru ya, ing atase wong kafir a'adzartahum ya. A'adzartahum apakah diberi peringatan ya, a'adzartahum ini bitahqiqil hamzataini kelawan nyataaken hamzah loro. Jadi a'adzartahum dua-duanya menjadi hamzah dibaca semuanya a'adzartahum wa atau wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal mashalati wal ukhra wa tarkuhu. Jadi bisa juga dibaca dengan seperti tashil ya. Jadi ibdalus saniyah alifan, hamzah yang kedua diganti dengan alif sehingga menjadi tashil dan dibaca panjang. Jadi seperti bacaan panjang begitu. Anzartahum ya. Jadi boleh sawa'un 'alaihim anzartahum. Misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak umum nanti daripada membuat orang baper ya ndak usah. Anzartahum seperti yang tercetak di Mushaf Utsmani. Atau tidak pakai tashil ya. Jadi anzartahum langsung itu juga boleh. Jadi tapi yang paling utama adalah menyesuaikan yang ada di kitabah, yang ada di tulisan ini sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di dalam memahami bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi ini sekedar tahu sehingga ketika ada orang yang membaca dengan cara yang seperti itu, kita tidak mudah untuk kaget ya, atau tidak mudah untuk kemudian memvonis bahwa bacaan itu salah. Ya, ini bedanya orang yang sudah pernah ngaji tafsir Jalalain dengan yang tidak. Termasuk juga ketika kemarin sudah kita sampaikan tentang Maliki Yaumiddin, bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin ya, seperti itu.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemirsa di media sosial kami baik di Facebook maupun di YouTube kami. Nah, kita lanjutkan. Jadi orang-orang kafir itu baik Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, pengikut-pengikutnya itu sama saja. Mereka itu kamu Muhammad beri peringatan ya. Engkau dakwai amlam tungzirhum utawa ora kei peringatan sira Muhammad ing wong-wong kafir, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak mau beriman ya. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau yakin ya. Tidak mau yakin ya. Jadi li ilmillahi minhum dzalika. Jadi kenapa ini disampaikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sesuai dengan apa yang Allah ketahui ya, minhum, dari orang-orang kafir, dzalika, tentang ketidakimanan mereka meskipun diberi dakwah oleh Rasulullah atau tidak. Oleh karena itu fala tadma'u, jadi fala tadma'u, mongko aja ngarep-ngarep sira Muhammad fi imanihim, ing dalam imane wong-wong kafir. Wal ingdzari kata-kata ingdzar ya, kata-kata ingdzar adalah memberikan peringatan ya. I'lamu ma'a takhwifin, memberitahu disertai dengan menakut-nakuti. Menakut-nakuti, jadi tungzirhum, memberikan peringatan. Jadi berikan dakwah, satu peringatan bahwa orang itu kalau beriman ya tentu mendapat surga, kalau tidak beriman akan diganjar disiksa di neraka. Dan itu disampaikan kepada orang-orang kafir oleh Rasulullah. Tapi bagaimanapun juga orang kafir tetap tidak mau beriman. Sehingga kita tidak berharap banyak keimanan-keimanan mereka. Nah, kenapa demikian? Karena perilaku-perilaku mereka yang demikian itu, karena sikap dan karakter orang-orang kafir yang tidak bisa dituturi ya. Cara wong Jawa yang sedang viral itu apa? Angel temen tuturanmu ya kan. Wis gak iso dituturi, gak iso dinasehati, gak bisa diberi peringatan ya. Kenapa? Maka disitulah karena ketutupan hati mereka ya. Kafaro artinya menutup diri ya, menutup dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian Allah melanjutkan khatamallahu ala qulubihim. Khatama wis ngunci mati sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim, ing atase pira-pira atine wong-wong kafir. Ayu tabaa, tegese buntoni ya, tegese menutup ya, alaiha, ing atase qulub ya, wastausiqa fala yudkhila khabarun. Sehingga karena saking kuatnya tutup itu, maka tidak bisa masuk ke hati mereka apa khairun, kebagusan, atau khabarun ya. Ini kalau khabarun berarti berita apapun. Kalau titiknya dua berarti khairun ya. Kebaikan-kebaikan apapun tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan Allah nutup, mengunci mati ya pendengaran mereka. Ai mawadhi'atan ya. Fala apa itu? Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi ya, jadi betul-betul ditutup dari telinga mereka ya, di samping juga hati mereka, juga telinga mereka, pendengaran mereka, sehingga tidak bermanfaat lagi ya. Mawadhi'atan, mereka menyanyiakan ya, mawadhi'atan, menyanyiakan pendengaran mereka ya. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq, maka mereka tidak bermanfaat lagi bima kelawan barang yasma'unahu kang mirengaken sapa wong kafir ing ma minal haqqi, saking kebenaran. Jadi wong kafir itu tidak bisa mendengarkan sama sekali ya, tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran dari pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan juga Allah mengunci pira-pira penglihatane ya, peningale wong-wong kafir, wisyawatan ya, kelawan buntoni ya, tutup ya kang tebel, fala yubsirunal haqqa,
sehingga tidak bisa mendengarkan, melihat sesuatu yang benar. Ya, walau jadi mereka itu ya punya hati tapi tidak bisa berpikir, ya. Punya hati tapi tidak bisa bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diberi pendengaran, diberi ceramah, diberi kebaikan-kebaikan pun mereka tidak bisa menerima, tidak bisa mendengar dengan baik, ya. Itu ya, apalagi diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Ada ayat dibaca, ada kalimat-kalimat Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini, mereka pun buta, ya. Jadi buta berarti atau tuli bukan berarti tuli telinga tidak bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Jadi kayak lagunya Roma Irama itu ya, mudah-mudah ya. Bukannya apa itu, buta mata tapi tiada melihat, ya dah. Bukannya tuli telinga tapi tiada mendengar, kan? Yang buta mata hatinya, ya kan? Seperti itu dan seterusnya. Oke. Kalau malah dadi dangdutan lah ini ya. Walahum lan iku kedue wong-wong kafir adzabun, ya, adzabun siksaan azimun kan agung, tegese qawiyun daimun, ya, ingkang sangat kuat, daimun kang sak lawas-lawase. Jadi bagi orang kafir siksaan yang sangat dahsyat, siksaan yang sangat hebat, ya, yang sangat kuat, yang luar biasa sakitnya, daimun yang berlaku selama-lamanya, ya. Tidak akan pernah putus. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Jadi karakter-karakter orang kafir itu antara lain dari ayat ini adalah tidak bisa menerima kebenaran, baik dari cara berpikirnya, cara pendengarannya, ya, menerima berita-berita kebaikan tidak bisa menerima dengan baik, kemudian tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu selalu berdampingan dengan sifat-sifat kemunafikan. Ya, mereka itu selalu kemudian berteman dengan orang-orang munafik. Maka dari itu ayat berikutnya kemudian Allah menjelaskan tentang tipe orang-orang munafik. Jadi untuk ayat 1 sampai 5 tipe orang-orang beriman bertakwa, lalu kemudian 6 sampai 8 adalah tipe orang-orang kafir. Ya. Jadi kenapa hanya 2 ayat? Karena memang orang kafir jelas sekali. Wes pokoknya udah nggak bisa dinasehati, ya. Udah jelas itu, ya. Jadi itu seperti itu. Beda lagi dengan menjelaskan tentang ayat-ayat munafik. Kalau orang-orang munafik ini memang karena bulatnya, karena apa ya, nggak jelasnya, karena misteriusnya, sehingga diterangkan oleh Allah lebih banyak lagi ayatnya ini, ya. Jadi ayat 9 sampai 20 ini nanti akan menjelaskan tentang karakter-karakter sifat-sifat orang munafik, ya. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita mengkaji tafsirnya, monggo silahkan siapa yang mau baca ayat 9 sampai berapa ya? Sampai 12, ya. Coba ayat 9 sampai 12 dulu. Monggo silahkan yang ingin menggemakan melantunkan ayat ini. Siapa? Bu Rahima atau siapa? Kalau nggak ada Umi Bayinah silakan. Ayat 9 sampai 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa? Ya, ayat 9 sampai. Bunda Zahra dari mana? Dari Serang? Oh, dari Serang. Yuk, monggo Bunda.
معه وضاع ولهم عذاب بما كانوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن Ayat ya, sampai sampai ayat 12 sudah ya. Udah, shadaqallahul azim. Ya, nanti bisa dilanjutkan lagi yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila lan den turunaken fil munafiqin, ya, terhadap orang-orang munafik. Diturunkan untuk orang-orang munafik apa ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi lan iku saking setengah menungso ya, iku setengah saking menungso wong-wong akeh may yaqul man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man, ngucap amanna iman ingsun kami ya, iman kita kabeh billahi dhateng Gusti Allah wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir, ai yaumul qiyamah, yaitu tegese dina kiamat. Li annahu, kenapa disebut yaumul akhir? Karena hari itu adalah akhirul ayyam ya, akhirul ayyam. Di dalam tafsir syarahnya tafsir Jalalain disebutkan al ayyam ay al auqat ya. Jadi akhirnya, berakhirnya waktu-waktu yang telah ditentukan Allah selama di dunia ini ya, berakhirnya kehidupan dunia ini. Ini jamaah sekalian, sehingga disebut dengan yaumul akhir. Wa mahum ya, wa mahum lan utawi mereka wong-wong kafir iku bimukminin, wong munafik ya, munafik bimukminin tidak beriman. Jadi mereka itu mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tapi hanya di bibir saja ya. Ini ciri khas orang munafik. Yang pertama adalah mereka sok-sok mengaku ya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, akan tetapi pada dasarnya ya mereka tidak beriman ya, mereka kafir, mereka mengingkari. Ru'ayya fihi makna min ya, mereka tidak termasuk orang-orang beriman. Wa fi dhamirin yaqul lafzuha, jadi di sini mengandung kalimat dhamirnya itu adalah mereka tidak termasuk orang yang menyesuaikan antara di dalam hatinya itu ya selaras dengan ucapannya. Apa yang dikatakan mereka beriman kepada Allah atau tidaknya itu tidak sesuai apa yang dikatakan mereka dengan kesungguhan hati dan keyakinan mereka. Ini tanda orang munafik yang pertama. Yang kedua, yukhadi'un Allah ya, mereka itu menipu Allah ya, bujui siapa orang-orang munafik Allah yang Gusti Allah, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang beriman. Jadi cara menipunya bagaimana? Biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri ya, jadi mereka itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman, yaitu dengan cara memperlihatkan ya, memperlihatkan ucapan-ucapan mereka, tapi berbeda apa yang menjadi batin mereka. Khilafa ma abtanuhu, nulayani apa-apa yang menjadi batin mereka, menjadi keyakinan di hati mereka, minal kufri, dari kekafiran. Jadi mereka itu orang munafik itu ucapannya beriman kepada Allah, tapi hatinya menyimpan kekafiran ya, menyimpan pengingkaran dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yad'u anhum ahkamuhu ad-dunyawiyah. Jadi supaya kenapa mereka memperlihatkan keimanannya tapi menyembunyikan kekafirannya, sehingga dikategorikan mereka itu termasuk orang-orang yang menipu Allah dan orang-orang beriman, agar mereka mendapat pengakuan ya bagi orang-orang beriman untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Jadi orang munafik itu biasanya menghalalkan segala cara untuk kepentingan mereka
ya, sekalipun mengorbankan imannya. Itu ciri khas orang munafik, ya. Sehingga ketika di hadapan orang-orang beriman mereka mengatakan yaqul amanna billah wa bil yaumil akhir, ya. Ternyata di hatinya tidak beriman sama sekali. Ini maka dikategorikan sebagai orang yang menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Ya, nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada juga bacaannya wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ya. Wa ma yukhadi'una lan orang ngapusi sapa wong munafik illa anfusahum kejaba terhadap awake dhewe. Jadi mereka sama sekali tidak menipu Allah. Ya, maksudnya mereka karepnya kan menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya, tapi pada hakikatnya mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Ya, illa anfusahum. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Li anna wa bala khida'ahum raji'un ilaihim. Karena bagaimanapun juga ya, dampak atau akibat dari penipuan mereka terhadap keimanan itu raji'un ilaihim, ya. Bagaimanapun kembali kepada mereka sendiri, ya. Di situ. Fayaqdhuhuna fid dunya bi itla'illah, ya. Nabiyahu ala ma abdanahu. Jadi mereka itu kemudian diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bi itla'illah, ya, nabiyahu ala ma abdanahu. Jadi selama ini tertutup, ya, penipuan mereka terhadap orang-orang beriman, ya, itu tertutup, ya, tidak ada yang tahu. Dan di sini kemudian melalui Al-Quran Allah turunkan wahyu ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjelas itu agar kita hati-hati terhadap orang-orang munafik, ya, hati-hati berhadapan dengan orang-orang munafik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi di situ ada bacaan wa fi riwayatin wa fi qiraatin wa ma yakhda'una. Jadi boleh dibaca wa ma yukhadi'una dan boleh dibaca wa ma yakhda'una. Yang tercetak di mushaf Indonesia biasanya wa ma yakhda'una, ya. Tapi kalau di tafsir ini lebih kepada wa ma yukhadi'una. Jadi intinya adalah sama, yaitu mereka tidak menipu Allah, pada hakikatnya tidak menipu orang-orang beriman, melainkan menipu diri mereka sendiri. Jamaah sekalian, fi qulubihim, ya. Nih, ing dalem pira-pira atine wong-wong munafik iku maradun, ya. Ana maradun utawi ana penyakit, ya. Penyakit berupa apa? Syakun, ya. Keraguan, ya. Keraguan. Jadi mereka itu sebetulnya ragu terhadap kebenaran-kebenaran yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka galau, ya. Mereka bimbang. Saya ini melok A apa melok B. Nah, akhirnya jadi orang yang terombang-ambing. Ketika kepentingannya ada di kelompok A, maka dia akan mengikuti kelompok A. Ketika kepentingannya ada di kelompok B, maka dia pun akan beralih ke kelompok B. Inilah karakter orang munafik yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah 10 ini, ya. Fi qulubihim maradun. Jadi syakkun wa nifaqun, ya. Fahuwa yamradu. Jadi keraguan, kebohongan, ya, kemunafikan itu hakikatnya adalah penyakit yang sangat membahayakan, ya. Justru saking bahayanya orang-orang kafir inilah yang akan kemudian menjadikan dia masuk neraka, fiddarkil asfali minan nar, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik, ya. Karena orang munafik ini di neraka yang justru paling bawah, ya. Di neraka yang jauh lebih sakit daripada bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Ya, naudzubillah summa naudzubillah, ya. Di dalam hati mereka sakit, fazadahumullahu maradha. Fazadahum mongko nambah ing wong-wong munafik sapa Allah Gusti Allah nambah maradhon ing lorone, ya, ing lorone wong-wong munafik. Bima kelawan barang angzalahu kang wis nurunaken sapa Allah ing ma minal Quran, nyatane saking Al-Quran, likufrihim krono kekafirane wong munafik bi kelawan Al-Quran. Mereka yang tadinya sudah bimbang, sudah
membohongi diri mereka sendiri, ditambah dengan turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran yang menjelaskan tentang kebenaran, tentang hidayah iman, ya, tentang sifat-sifat orang-orang kafir, orang munafik. Ini justru menambah rasa mangkelnya mereka, rasa sakit hati mereka. Dan itulah yang dimaksud fazadahumullahu maradha. Allah menambah rasa sakit itu, ya, menambah rasa bagaimana dia semakin tidak tenang, ya. Inilah sifat orang munafik, ya. Jadi maka dari itu orang munafik itu adalah orang-orang yang harus betul-betul kita berhati-hati di hadapan mereka, ya. Orang munafik itu idza qala kadzaba, ya kan. Jadi orang munafik itu ketika berbicara dia berbohong, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia akan mengingkari. Wa idza tumina khon, dan ketika diberikan amanah mereka berkhianat. Itulah ciri khasnya orang munafik, dan itulah sakit hati mereka, ya, sakit diri mereka yang ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena semakin terlihatnya sifat-sifat mereka. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita benar-benar dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini, ya, jemaah, ya. Nah, ini baik. Ayat 11, wa idza qila, lan nalikane diucapaken lahum kedue wong munafik, ai haula'i, ya, orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, aja gawe kerusakan sira kabeh fil ardi, ing dalam bumi. Wahai orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Jadi bil kufri wa ta'wiqi 'anil iman, yaitu dengan berupa kekafiran dan melencengnya dari keimanan, ya. Itu termasuk orang yang bikin kerusakan. Atau diartikan secara logika, ya, secara kontekstual, jamaah sekalian, bahwa orang munafik itu ciri khasnya adalah bergaya sok-sok berbuat baik, ya. Katakanlah dengan alasan, maaf misalnya, ya, mau bikin kebaikan tapi di atas penderitaan orang lain, ya. Itu seperti itu. Itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Itu seperti itu. Qalu, mereka kalau dikatakan jangan bikin kerusakan di muka bumi, mereka menjawab qalu innama nahnu muslihun, ang pamestine ingsun kabeh iku muslihun, wong kang bikin kebaikan. Jadi maaf misalnya pernah dengar, ya, bangun apa gitu, ya, katakanlah bangun jalan tujuannya untuk kebaikan, tapi misalnya menggusur hak orang lain misalnya, ya. Itu seperti itu. Contohnya di masyarakat secara umum, ya. Kita mau bikin jalan tapi mengambil hak orang lain, ya. Kita mau sholat atau bahkan mau mau ngaji, ya, mencuri mukena, mencuri hijab jilbab orang lain misalnya, ya. Kalau dikatakan kon ojo kamu jangan bikin keonaran, kamu jangan mencuri, kamu jangan ngambil hak orang lain. Jawabannya, loh ini kan tak gawe sholat, ini kan saya pakai untuk ngaji dan sebagainya. Alasan mereka seperti itu, ya. Padahal Allah eling-eling sira kabeh ditambih, ya. Allah ingatlah, innahum, sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya, humul mufsidun, mereka itulah yang bikin kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak merasa, ya, tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah membuat satu kerusakan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-12, ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 13, ya. 13, 14 sampai 15, ya, sampai 15. Monggo dibaca. Siapa yang baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa tadi? Ayat 13 sampai 15. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا Iya, wa idza qila lahum. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Satu lagi, Allahu yastahzi'u. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Ya, sadaqallah. صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, suaranya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan Umi Bayinah dan moga nanti yang lain ya, supaya nanti sama-sama tabarrukan ya lil Quran, mendapat barokah. Kita ambil barokah dari Al-Quranul Karim agar sesuai dengan doa kita, Allahumma arhamna bil Quran ya, agar kita mendapat rahmat Allah dengan bacaan-bacaan lantunan-lantunan Al-Quran, apalagi kita pelajari bersama ya, kita pelajari isinya Al-Quran ini. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, wa idza qila lahum ya, wa idza qila lahum, lan nalikane diucapaken lahum kedue wong-wong munafik, aminu imano sira kabeh kama amanan nas, kaya dene imane wong akeh. Tegese wong akeh niku napa? Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berimanlah kalian seperti imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka menjawab ya, qalu nu'minu ya, qalu anu'minu kama amana sufaha ya. Jadi mereka itu dengan sombongnya mengatakan ya, anu'minu ya, anu'minu kama amana sufaha. Jadi ngapain ya, ngapain kami beriman ya, kama amana sufaha, sebagaimana imannya orang-orang bodoh. Jadi mereka itu menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa sahabat Rasul orang-orang bodoh. Ya, jadi ngapain saya beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Ini seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Sombongnya mereka. Jadi dari ayat ini menggambarkan bahwa dalam hati mereka ada kesombongan. Di samping tidak bisa menerima kebenaran, mereka juga menghina orang-orang beriman. Dan itu bisa jadi terjadi saat ini jamaah sekalian. Jadi kita tidak kaget kalau ada kemudian orang yang menghina kita, nggak perlu kita sakit hati. Dan itulah golongan orang-orang munafik yang berani menghina orang-orang beriman. Dan itu akan mendapat siksa yang sangat dahsyat di hari kiamat. Nah maka di situ as-sufha ay al-juhal ya, jamak dari jahlun. Jadi orang yang bodoh. Aila naf'alu kafi'lihim. Mereka mengatakan, saya nggak mau berbuat seperti apa yang mereka berbuat. Saya nggak mau beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu. Itu menurut perkataan mereka. Ya, maka qala ta'ala raddan alaihim. Kemudian Allah berfirman untuk menolak ya, mengkonter ucapan-ucapan mereka ya, alaihim, terhadap orang-orang munafik itu dengan firman-Nya Allah, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala, eling-eling, ingat ya. Kalau dalam bahasa sekarang awas ya kan. Awas, innahum, sak temene wong-wong munafik itulah, hum utawi wong-wong munafik, as-sufaha'u,
orang-orang yang paling bodoh, ya. Jadi di situ jamaah sekalian sampai diulang sama Allah dhamirnya. Innahum humus sufaha. Ya, sebetulnya innahumus sufaha sudah cukup. Tapi kenapa disebutkan innahum humus sufaha? Itu karena mentakkidkan, ya. Saking sungguh-sungguhnya bodoh mereka. Jadi kebodohan mereka yang tidak bisa menerima kebenaran, bertauhid, mengisahkan Allah, beriman kepada Allah sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan menghina para sahabat Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka hinakan. Itulah maka pada hakikatnya mereka sendiri yang bersikap bodoh. Akan tetapi walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya atau tidak mau tahu, ya. Tidak mau tahu dzalika ing mengkono-mengkono kebodohan itu. Satu, bodoh karena tidak bisa menerima kebenaran keimanan. Yang kedua, kebodohan mereka karena kesombongan mereka yang menghina orang-orang beriman. Dan yang ketiga, kebodohan mereka karena berani menentang, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang munafik. Nah, berikutnya di ayat 14, jamaah sekalian, wa idza laqu, ya. Laqu ini asluhu laqiyu. Khudifatid dhammatu listiqbalin summal ya. Ya, liltiqaiha sakinatan ma'al wawi, ya. Jadi wa idza laqu itu tadinya laqiyu, kemudian ya-nya dihilangkan, ya. Dihilangkan, kemudian dhammahnya dimasukkan di huruf qaf, kasrahnya dihilangkan. Wa idza laku, ya. Jadinya wa idza laku lanalikane padha ketemu sapa wong munafik, ya. Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu, wong-wong munafik niku padha ngucap amanna, kami beriman. Jadi orang-orang munafik itu gayanya, ya, kalau sudah ketemu orang beriman, ya, etok-etoknya apa, etok-etoknya itu, ya, mereka mengucapkan, ya, dalam ucapan mereka beriman, ya. Jadi saya beriman kok seperti kalian, gitu kan. Itu sifatnya mereka. Jadi mereka mengaku beriman kepada Allah di hadapan orang-orang beriman. Tapi wa idza khalau, nalikane roja'u, ya. Khalau itu artinya roja'u. Nalikane podo bali sapa wong-wong munafik, ketika kembali ila syayatinihim, ya, syayatinihim ai ru'asaihim, ya, atau ru'usihim. Ru'asaihim tegese kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada tokoh-tokoh mereka. Ya, jadi ketika mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, nah di sini kenapa Allah memakai kalimat syayatin, jamak dari syaitan? Karena pada hakikatnya mereka itu syaitan, ya. Khususnya para pemimpin munafik, tokoh-tokoh munafik, atau bahkan orang-orang munafik sendiri itu adalah pada hakikatnya syaitan, perusak, ya. Jadi innahum humul mufsidun, ya, tadi itu disebutkan. Karena mereka perusak, pengganggu. Jadi pengganggu dakwah Rasulullah. Orang munafik itu perusak sistem yang ada di dalam kemaslahatan, di dalam kebersamaan, ya, di dalam berkawan, di dalam berteman, ya. Itu mereka suka merusak itu. Karena diamanai, ya, ternyata khianat, diberikan kepercayaan, ya, tidak bisa, kemudian sering mengatakan kebohongan, ya, itu merusak mereka itu. Maka disebut syayatinihim, ya. Jadi mereka itu merusak itu, apalagi pemimpin-pemimpin mereka. Dan orang munafik itu kalau sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengucapkan inna ma'akum, sesungguhnya kami orang-orang munafik, ma'akum, bersama dengan kalian wahai orang-orang beriman, fiddin, ngaku-ngaku sebagai orang yang seagama, ya, mengaku beriman kepada Allah. Nah, itu sebetulnya innama nahnu mustahziun, astagfirullah, ya. Sesungguhnya kami hanya ingin mengolok-olok kalian, ya, ya Allah, ya, mentertawakan kalian. Ya, seperti itu. Jadi tangki guyonan tok, aslinya aku yang bujui, saya itu menipu, ya. Jadi kalau dalam bahasanya itu imannya iman gadungan,
Ya, macaknya macak beriman, tapi pada hakikatnya mereka mentertawakan orang beriman. Maka dari itu kemudian dibalas oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas, mentertawakan mereka, menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Ya, itu. Ayujazihim bistihzaihim. Ya. Allah membalas mereka ya, dengan mentertawakan mereka, mengolok-olok mereka, menghinakan mereka, orang-orang munafik itu. Wa yamudduhum, ya, akan dijerumuskan, ya, akan dihinakan, dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi tughyanihim, karena melampaui batas mereka, karena kelacutan mereka, kemaksiatan mereka, fi tughyanihim ay bitajawuzihim al-hadda fil kufri, karena melewati batas dalam bentuk kekafiran dan kekufuran. Ya, ya'mahun ay yataraddaduna tahayyuran, ya, tahayyuran, ya, hale mereka selalu dalam kebingungan. Yamhadun, mereka tersiksa, mereka terhina dengan kebingungan mereka. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sifat dan karakter munafik yang suka mentertawakan, ya, dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan terhadap orang beriman, Allah pasti akan memberikan pembalasan, ya, terhadap mereka dengan pembalasan yang jauh lebih menghinakan bagi mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan mereka itu bersikap bimbang, galau. Dan di situ kemudian ada bahkan ciri-ciri yang lain, ya, orang-orang munafik itu jamaah sekalian. Di ayat berikutnya yang yaitu ayat 16, ya. Minta tolong ayat 16 sampai berapa, ya? Sampai 17. 16 sampai 17, 2 ayat saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum Faham. rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi Tauqada. falamma Diulang lagi, Bunda. Mohon diulang lagi. Masaluhum. Mohon diulang lagi. Masaluhum. Hmm. masaluhum kamasalil ladzi Nah, tauqada. Itu fathah, ya, bukan sukun, ya. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah. Bagus, lanjut. Oke, satu lagi. Satu lagi, Bunda. Sampai 18, satu lagi. Sumum. Surat lagi apa ya? Ya, satu ayat lagi. Subhanallah, barakallah, ya. Masya Allah, nggih, sadaqal azim. Bunda siapa kalau boleh tahu?
Bunda Fatma. Oh, subhanallah. Dari asal mana? Ya. Kalau di Indonesianya di mana, Bunda? Ini biar pemirsa. Oh, Serang juga ya. Subhanallah, luar biasa. Iya. Iya, bagus-bagus ngajinya. Iya, betul ya. Iya, kalau Serang ini banyak ahli bacaan Quran ya. Tapi E-nya harus dibaca E. Kalau E-nya dibaca se, jadi serang nanti ya. Selalu menyerang nanti. Jadi serang ya. Banten ini subhanallah ya. Banyak orang pinter-pinter ya. Sukses barakallahu fikum ya. Baik, kita kaji bersama ya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Eh, Masaluhum ke ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi ciri khas orang munafik berikutnya adalah mereka itu alladzina ishtarawu, yaitu wong akeh ishtarawu kang padha tuku sapa alladzina ulaika ad-dhalalata ing kesesatan. Ya, mereka itu membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Jadi mereka istabdaluha, berusaha mengganti ya, dolalah itu ditukar, atau hidayah petunjuk itu ditukar dengan kesesatan. Al-Quran yang jelas kebenarannya ya, petunjuk-petunjuk Allah yang akan membawa keselamatan baginya, ternyata dibuang begitu saja demi kepentingan dunia yang sesaat ya. Mereka lebih memilih duniawi ya, mereka menjual ayat-ayat Allah ya, menjual kebenaran-kebenaran itu ya demi kepentingan-kepentingan mereka. Ini ciri khas orang-orang munafik. Tidak peduli mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah. Jadi untuk kepentingan diri mereka itu yang mereka ingin dapatkan. Ya jamaah sekalian, naudzubillah ya. Ini ciri khas orang-orang munafik. Fama rabihat monggo ora bakal untung apa tijaratuhum, perdagangan mereka. Jadi diibaratkan satu perdagangan, orang jual beli wis apik-apik oleh hidayah saking Allah, ternyata diganti ditukar dengan keburukan, dengan kesesatan, maka itu menggambarkan tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Ya, ai ma rabahu fima fiha ya, fiha yang dalam tijarah tidak akan beruntung, fiha yang dalam tijarah bal khasiru limasirihim ilan nar al-mu'abbadah alaihim. Jadi bahkan mereka sangat rugi, mereka sangat celaka, limasirihim ilan nar, karena terjerumusnya mereka ya, dadine mereka orang-orang munafik dilebetaken, dijerumuskan ilan nar, ke dalam siksa api neraka karena kemunafikannya. Al-mu'abbadati alaihim, yang akan berlaku siksaan itu selama-lamanya terhadap mereka. Ya mas kalian, wa makanu muhtadin, wa makanu lan ora ana sapa wong munafik, ora ana iku muhtadin, wong-wong kang oleh petunjuk saking Allah, wong-wong kang oleh hidayah saking Allah, fima fa'alu ing dalam barang fa'alu kang padha gawe sapa munafik. Jadi apapun yang mereka lakukan, aktivitas apa yang mereka kerjakan, karena didasari dengan kemunafikan itu, maka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali, dan juga tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masaluhum ay sifatuhum, sifat-sifat orang-orang munafik ya, fi nifaqihim ing dalam kemunafikannya orang-orang munafik, perumpamaan mereka kama salil ladzi istauqada nara, kama salil ladzi, perumpamaane kaya dene wong sing istauqada ai auqada napa niku, nyulut ya, nyetik geni, naron ya, nyumet geni cara wong Surabaya ya, apa itu, menyalakan api ya, menyalakan api fi zulmatin, yang dalam kegelapan. Jadi bayangkan di tengah-tengah kegelapan itu ya, bisa nyulut apa itu, nguripno korek ya, menghidupkan korek api misalnya. Nah,
sesaat itu terang, ya, sesaat itu terang. Falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Falamma adha'at anarat tersinari ma haulahu ing dalam sekitare wong munafik itu tadi, fa absara ya, wastadfa'a wa amana mimman yakhafu. Jadi mereka dengan cahaya yang terang dari apa yang sekedar dinyalakan itu tadi, ya jamaah sekalian, fa'absara mengkonuli iso ningali, wastadfa'a merasa aman, merasa tertolak dari apa-apa yang membahayakan, wa amana lan merasa aman mimman yakhafuhu dari apa-apa yang atau siapa-siapa yang akan membuat dia itu takut. Jadi bayangkan ketika kita dalam kegelapan, ya nggak bisa jalan sama sekali karena gelap, ya, apalagi jalannya terjal, ya, naik turun dan sebagainya, kita tidak tahu jalannya kemana ini. Nah tiba-tiba dan perasaan itu pasti datang, ya, rasa takut nanti ada yang ganggu, ada yang begal, ada yang ini dan sebagainya, atau ada binatang buas atau apa, itu rasa takutnya, ya, ketika dalam suasana gelap. Orang munafik juga begitu, dalam kegelapan hati mereka. Mereka takut nanti jabatannya hilang, mereka takut kekayaannya sirna, mereka takut akan merasa dirinya dijauhi temannya dan sebagainya. Sehingga kegelapan-kegelapan hati mereka itulah yang diibaratkan oleh Allah bagaikan orang yang berada di kegelapan malam. Di tengah kegelapan itu hanya ada secercah cahaya dari menyalakan api yang sedikit itu, ya. Jadi nyala api kehidupan, ya, yang hanya sedikit itu. Nah kemudian menyinari sekitarnya. Nah begitu sesaat itu menyinari sekitarnya, mereka merasa aman, merasa nyaman, bisa berjalan, bisa melihat. Nah tiba-tiba zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan, ya, zahaba ngilangaken sapa Allah Gusti Allah binurihim, kelawan cahayane orang-orang munafik yang mendapat sinar dari api yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu, yang nyulut api yang hanya sebentar itu tadi. Binurihim atfa'ahu, ya, mata ini sapa Allah ing cahaya yang dibuat oleh mereka itu, ya. Itu jamaah sekalian, sehingga di sini binurihim wajam udhamir, jamaknya dhamir binurihim, ya, itu mura'atun li makna alladhi. Jadi itu ternyata dimaksudkan adalah makna alladhi. Jadi yaitu yang tadi diserupakan dengan api itu tadi. Itu yang kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka wa tarakahum, ya, Allah ninggalaken ing wong munafik fi dzulumatin, dalam kegelapan demi kegelapan, la yubsirun, sehingga tidak bisa menyaksikan apa-apa, ma haulahum ing dalam sekitar itu tadi, mutahayyirin anit thariq, ya, bingung dari jalan yang mereka tempuh, ya. Jadi mereka tempuh ini terombang-ambing. Kalau bahasanya anak-anak sekarang berada di persimpangan jalan, ya. Mereka berada di dalam kegalauan yang kemarin saya sampaikan, gegana, gelisah, galau, merana. Jadi khaifin, mereka merasa takut, ya. Mereka merasa takut sesuatu yang bagi orang-orang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun, kan begitu, ya kan. Orang-orang beriman tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tapi sebaliknya orang munafik ini, ya, dibiarkan takut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemunafikan mereka. Dibiarkan dalam kegelapan demi kegelapan karena keingkaran mereka. Bagikan yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. La yubsirun, ya. Itu haula'i. Jadi di situ ma haulahum mutahayyirin anit thariq khaifina. Ya, ini mereka merasa takut. Fakadzalika haula'i amanu bi idhari kalimatil iman fa idza matu ja'ahumul khauful azab. Jadi begitulah yang mereka lakukan, yang ketika di lahiriahnya mereka mengucapkan beriman, ya, di hadapan orang beriman mereka nyaman, aman, gitu kan. Nah, ketika kemudian ternyata mereka kembali kepada kekafiran mereka, keingkaran mereka, maka suatu saat mereka akan merasa takut, ya, merasa khawatir, bahkan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, hum utawi orang-orang munafik itu sumun. Apa itu sumun? Ya, sumun adalah tuli, ya. Sumun anil haqqi, ya, tentu tuli dari kebenaran.
Fala yasma'unahu sima'a qabulin. Maka mereka tidak akan bisa mendengar kebenaran itu sima'a qabulin, dengan cara mendengar untuk diterima. Ya. Kan ada sima'a qabulin, ada sima'a raddin. Ada orang itu ada kalanya mendengar, memperhatikan, dan juga menerima untuk diamalkan. Ya. Tapi ada juga orang itu, ya, ini contohnya orang munafik, menerima, mendengarkan, ya, tapi tidak siap untuk melaksanakan. Jadi ya mendengarkan, ya, mendengarkan kebenaran itu, tapi dalam hatinya dia menolak kebenaran itu, tidak mengamalkan itu, ya, tidak ingin melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itu orang yang tuli dari kebenaran. Bukmun, ya, bukmun itu siapa? Bisu, ya, atau kharsun bisu anil khairi, dari kebaikan. Jadi mereka tidak bisa mengucapkan kebenaran-kebenaran itu. Jadi fala yaqulunahu, maka tidak bisa mengucapkan kebenaran itu. Mereka lebih banyak cenderung mengatakan sesuatu yang buruk-buruk, ya. Ucapannya kadang-kadang menyakiti orang lain, ya kan, membohongi orang lain, itu kan dikatakan bukmun, ya. Bukan berarti bisu nggak bisa ngomong sama, enggak, ya ngomong, tapi ngomongnya tidak ada manfaatnya, ya, bicaranya kadang-kadang bahkan bertentangan dengan kebenaran-kebenaran. Fala yaqulunahu, ya. Ciri khas berikutnya umyun. Apa umyun? Buta, ya, buta hatinya, an tariqil huda, dari jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Fala yarawnahu, maka tentu saja mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, ya. Jadi nabrak-nabrak tidak karu-karuan. Dan mereka itu fahum la yarji'un, tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk bagaimana kembali ke jalan yang benar, kembali kepada hidayah Allah, ya, kembali kepada jalan yang lurus, anid dhalalati, dari kesesatan-kesesatan tersebut. Ya, jamaah sekalian, inilah modelnya orang-orang munafik, ya. Baik, jamaah sekalian, sampai di ayat 18, ya. Sampai di ayat 18. Ini rupanya sudah 1 jam lebih, ya. Mungkin monggo barangkali ada sambungan-sambungan pertanyaan atau sharing-sharing, ya. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Umi. Saya Umi Nurbaina dari Indramayu. Ya, Indramayu. Saya mau tanyakan. Ya. Yang saya mau tanyakan. Ya, Umi. Masalah munafik gitu. Ya. Munafik itu yang hakikinya. Ya. Itu orang kafir atau orang Muslim, Pak Ustaz? Masya Allah. Jadi banyak ayat yang menyebutkan bahwa pada hakikat, kalau secara lahiriahnya memang ada spesifikasi tertentu, Umi, ya, antara orang kafir dengan munafik. Ya, sesuai dengan ayat ini itu ada ciri khas tersendiri. Orang kafir yang disebutkan tadi, a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Mereka itu tidak bisa dinasihati, ya, didakwai, diajak kebenaran tetap nggak bisa. Itu orang kafir. Tapi kalau orang munafik, bisa jadi diajak itu mereka bilang iya, tapi dalam hatinya tidak. Ya, ini secara spesifik di dalam Al-Quran disebutkan tadi. Tapi pada hakikatnya, ya, orang-orang munafik itu ya masuk dalam kekafiran. Sebenarnya mereka itu menutup hatinya, hanya diperlihatkan saja seakan-akan mereka dengan ucapan-ucapan mereka itu mereka beriman. Jadi disinilah maka kalau Umi Bayinah menanyakan hakikatnya orang munafik itu apakah termasuk orang kafir? Iya. Jadi pada hakikatnya mereka tergolong orang-orang kafir karena menutupnya diri mereka dari kebenaran, bahkan menukar kebenaran dengan kebatilan demi keuntungan-keuntungan duniawi mereka. Itu. Jadi memperjualbelikan hidayah Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dengan duniawi, ya kan? Itulah orang-orang munafik. Dan pada akhirnya kenapa disamakan dengan kafir? Karena pada akhirnya orang munafik menutup diri, ya, menutup dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menutup diri dari keimanan kepada Allah, itulah orang kafir, ya. Kafara yakfuru ay qafala.
menutup hatinya dari kebenaran dan keimanan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umi Bayinah dari Indramayu, masyaallah ya. Yuk, monggo yang lainnya silakan. Satu lagi Ustaz. Oh iya, monggo. Yang sifat dari seorang munafik seperti dusta, Ya, khianat, betul nggih. Berdusta, kalau gitu. berdusta, khianat dan ingkar janji. Ingkar janji. Iya, Ustaz. Nggih. Jadi suatu sifat-sifat yang tersebut terkadang menghilap dalam suatu kita seperti Iya. kita ya, gitu ya. Ada Iya. suatu sifat-sifat munafik terkadang masuk kepada kita. Mm. Nah, umpamanya Iya. kita melakukan suatu amalan-amalan seperti sifat munafik. Iya. Seandainya kita diteruskan diluapkan atau dibiasakan Iya. sifat-sifat tersebut tidak cepat kita buang. Apakah kita termasuk munafik juga? Masya Allah, subhanallah ya. Jadi Umi, ketika kita berbicara masalah kemunafikan ya, kalau orang kafir kan jelas secara formal ya, orang yang bukan Islam itu hakikatnya kafir. Orang yang tidak beriman hakikatnya kafir. Yang susah itu kalau orang munafik ya, karena nggak jelas antara iman dan kafirnya itu. Sehingga ketika kita berbicara masalah munafik ya, ciri khas tanda-tanda orang munafik, maka itu pun harus menjadikan bahan muhasabah buat kita ya. Jangan-jangan kita termasuk golongan mereka, jangan-jangan kita punya sifat-sifat seperti sifat kemunafikan itu ya. Jadi kita mengaku Islam ya, mengaku orang beriman, ternyata masih sering melakukan kebohongan ya, itu kan sifatnya munafik ya. Nah, berarti pada saat itulah kalau kemudian kita tidak tidak sadar diri bahwa, dan tidak segera kembali, ya itu tadi sama dengan sumum bukum umyum fahum la yarji'un ya. Jadi mereka ya tuli, ya buta, ya bisu, nggak bisa menerima kebenaran. Jadi kebenaran hanya lewat gitu aja, sekedar lalu, tapi kemudian ditinggalkan dengan begitu mudahnya. Ingkar janji ya kan, tanpa ada udzur sama sekali, tanpa ada udzur syar'i, tiba-tiba sudah berjanji dengan sahabat, dengan teman, tiba-tiba dibatalkan. Orang yang tidak pegang komitmen, dan itu makanya ketika berbicara kemunafikan ini, tentu yang kita jadikan sebagai tolak ukur adalah diri kita, karena yang tahu di samping Allah tentunya ya, itu ya diri kita. Kita ini termasuk orang yang dusta apa tidak, kita ini termasuk orang yang berkhianat apa bukan ya, itu yang tahu diri kita. Dan disitulah kemudian kita harus segera, ketika kita ingat, segera istighfar ya. Ketika kita tidak beristighfar, kita tidak bertaubat, maka kita termasuk orang munafik ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kelihatannya kita ahli ngaji, kelihatannya kita ahli ibadah ya, ternyata ada sifat munafik yang ada di dalam tubuh kita ya, gitu. Nah, sebagai orang beriman ya, kita hati-hati sekali terhadap sifat-sifat itu. Kalau kemudian suatu saat tiba-tiba kita terjumus dalam karakter kemunafikan, ya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera istighfar ya. Maka dari itu gini, kenapa kita setiap hari dicontohkan Rasulullah tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar? Karena bisa jadi dalam keseharian kita banyak omongan-omongan yang tanpa kita sadari mengandung kebohongan-kebohongan ya, rekayasa ya. Bisa jadi saya ngomong-ngomong sama jenengan ini ya, di pengajian ini tidak menutup kemungkinan loh ya, banyak kebohongan-kebohongan atau rekayasa, sehingga maka di akhir majelis selalu kita mendoa penutup majelis ya. Bahkan di dalam sholat pun yang sudah saya sampaikan itu, jangan-jangan di dalam sholat kita ini ada satu kedustaan ya. Kelihatannya kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya milik Allah. Tapi kenyataannya kita masih meragukan Allah, kita masih merasa bahwa sholat kita masih kemana-mana ya, masih melamun, takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, harusnya kita meyakinkan dalam hati Allah Maha Besar ya. Ketika kita ruku ya toh, harusnya mengagungkan, mensucikan asma Allah, tapi kita malah melamun Allahu Akbar ya kan. Yang kita pikirkan, aduh ini anak cucu saya lagi ngapain
Nah, gitu kan? Nah, itu hati-hati, maka kembalinya kepada diri kita ya, untuk membersihkan hati kita dari karakter-karakter, sifat-sifat kemunafikan agar kita benar-benar mendapatkan hidayah Allah, dan tentu sambil mohon petunjuk kepada Allah ya, agar kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan ini jamaah sekalian. Nah, dan kita hebatnya Islam itu kembalinya kepada masing-masing ya, ibda binafsik. Jangan kemudian dilontarkan kepada orang lain. Wah, sama itu munafik misalnya gitu ya. Nah, itu naudzubillah min zalik. Jadi kembalinya kepada diri kita agar kita tidak ada sifat-sifat seperti itu. Kalau ada temannya seperti itu bagaimana? Kita istighfar, astagfirullah. Mudah-mudahan orang itu segera mendapat petunjuk dari Allah, dan saya tidak termasuk orang yang tergolong seperti dia ya, seperti mereka misalnya, seperti itu. Katakanlah begini misalnya ya, Umi Bayinah merasakan saya khianati misalnya ya, saya ingkari janji misalnya begitu. Nah itu ya doakan saja, ya Allah Pak Khazin mudah-mudahan diberikan petunjuk sama Allah, aku dibujuk Irek katanya diajak ke Surabaya, ternyata nggak kunjung datang sampai sekarang misalnya ya. Nah itu ya doakan aja mudah. Iya, jadi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya, dan tidak perlu wah sama itu munafik gini, tidak perlu ya. Jadi cukup kalau bisa diingatkan, itu sifat munafik, nah iso ojo, jangan gitu kan. Nah sambil didoakan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, jalan yang menunjukkan sebagai orang yang beriman. Seperti itu Bunda atau Umi Bayinah ya. Subhanallah. Jadi yang jelas munafik itu dia kafir tidak, muslim tidak, seperti itu. Iya, iya. Kalau hakikinya orang kafir, ya selama dia bertobat hakikinya orang kafir. Maka yang saya dikatakan tadi al-kasaibi menasa kamasalil ladis tauqadanara, itu kan sesaat dia mendapatkan petunjuk kebenaran ya kan, tapi pada hakikatnya mereka kemudian lama dibiarkan Allah ya di dalam kegelapan itu ya. Untuk supaya jauh dari itu ya segera bertobat kepada Allah. Maka ketika seorang munafik itu karakter kemunafikannya ada di dalam dirinya, hakikatnya dia adalah orang kafir. Jadi anu minu kama amana sufaha, itu kan berarti kan mereka tidak beriman kepada Allah. Hanya saja ketika ketemu dengan orang beriman, mereka mengatakan beriman karena demi keamanan mereka, demi kepentingan mereka, kan begitu. Nah, ketika kembali kepada kelompok mereka, kepada pemimpin mereka, tokoh mereka, partai mereka, ya kan, nah, komunitas mereka, akhirnya mereka, alah apa aku langsung gak beriman, saya itu cuma mentertawakan mereka aja, ngapain aku beriman kepada Allah seperti orang-orang bodoh itu, sampai seperti itu. Nah itu berarti kan berani menghina orang-orang beriman. Siapa orang yang berani yang menghina kepada orang beriman kalau tidak orang kafir? Siapa yang tidak kafir kalau dia ternyata tidak beriman pada hakikatnya? Dia hanya mengucapkan beriman, tapi pada hatinya mereka ingkar, mereka kafir. Nah keingkaran itulah yang disebut kekafiran. Jadi pada hakikatnya ketika seorang munafik itu melakukan kemunafikan, maka mereka itu adalah kafir ya. Nah, namun ketika kemudian menyadari dengan hidayah Allah melalui nasihat temannya ya, kamu tuh jangan bujuki orang, jangan menipu orang, kemudian sadar, istighfar, ya insya Allah maka dia ada diampuni Allah dan kembali ke jalan kebenaran ya, yarjiun, kembali kepada kelompok orang-orang beriman ya. Ini seperti itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dengan bijaksana, disertai dengan mendoakan mereka agar mereka diberikan kesadaran oleh Allah untuk kembali kepada jalan kebenaran hidayah Allah. Seperti itu, Mi. Terima kasih. Sama-sama Mi wa iyyaki. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bu. Oh iya. Orang mukmin atau orang kafir itu yang gitu. Oh iya, bagus. Ya, nggih. Bunda siapa?
Oh, Bunda Suhan lagi. Oh iya, nggih nggih. Bagus. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi fi qulubihim itu himnya, domirnya ya. Kata gantinya adalah kepada orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di hati-hati orang munafik itu ya, itu ada penyakit gitu loh. Jadi orang yang suka gampang ngapunten sakit hati ya, atau orang yang hatinya tidak mudah menerima kebenaran ya, orang yang tidak mudah menerima kajian-kajian misalnya ya, kecuali yang ada udzur tentunya ya, ya maka berarti ada sifat ini fi qulubihim maradun ya, di hati mereka terdapat penyakit-penyakit itu. Di sini di tafsirnya disebutkan syakun wanifakun, ya termasuk bimbang menerima kebenaran. Sudah dijelaskan begitu gamblang di dalam Al-Quran ya kan, seperti di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sebelumnya. Tapi ternyata mereka masih bimbang, mereka masih ragu, saya ini ikut Muhammad apa ikut orang-orang kafir ya. Nah itu berarti kan fi qulubihim maradun ya, mereka artinya mereka sakit itu wanifaq ya, mereka membohongi diri mereka, mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang datang kepada mereka, sehingga itulah yang disebut dengan penyakit yang ada di dalam hati mereka. Dan karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka, karena keraguan mereka yang dibiarkan itulah fazadahumullahu maradha. Allah menambahkan rasa sakit itu ya di dalam hati mereka. Kenapa? Karena semakin nampak kemunafikan mereka. Orang itu gini loh Bunda ya. Misalnya gini, misalnya ada orang yang suka bohong ya, orang yang suka ingkar janji. Selama orang yang dibohongi itu tidak tahu, kan tenang-tenang saja kan? Tenang-tenang saja. Tapi ketika orang yang membohongi itu tahu bahwa orang yang dibohongi ini ternyata tahu juga kalau dibohongi, kan mereka semakin waduh bahaya ini kan begitu. Merasa tidak tenang, merasa semakin terjadi ketakutan yang luar biasa. Itu waduh aku kok wis bujui Bunda Suhan, kok jangan-jangan Bunda Suhan ini tahu kalau saya bujui. Akhirnya pikirannya kan tidak karu-karuan. Ya. Ini begitu juga orang munafik dalam arti keimanan. Ketika sudah mereka dalam keraguan, mereka sudah dalam keingkaran, ya, selama ini ikut orang-orang kafir, ya, tapi di hadapan orang beriman mereka mengaku beriman. Nah semakin dibelejeti sama Allah, semakin ditunjukkan semua oleh Allah kemunafikan mereka di dalam Al-Quran itu. Hati-hati Nabi Muhammad dan para sahabat, orang munafik itu bahaya loh. Mereka itu sebetulnya nggak beriman tapi etok-etok ngaku beriman. Nah seperti itu. Sehingga orang munafik kalau tahu itu akhirnya merasa semakin galau di hatinya, semakin khawatir nanti jangan-jangan saya ini tidak bisa tenang di tengah-tengah mereka. Itu seperti itu. Maka fazadahumullahu maradha itu adalah orang yang suka bersifat kemunafikan itu ya, sakitnya semakin tambah dan semakin bertambah. Ya, sakitnya semakin sakit ya. Jadi seperti lagunya siapa itu ya? Yang sakitnya tuh di sini tuh ya. Masya Allah ya. Nah, itu ya hati-hati sekali. Jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga itu ya, apalagi kalau sudah jatuh ketimpa tembok ya, tambah berbahaya lagi. Itu orang munafik. Jadi sudah sakit ditambah lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat kemunafikannya itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi begitu. Iya. Begitu Bunda Sohan ya. Monggo ada lagi? Atau ada yang mau nambah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya monggo. Bunda siapa? Manu. Ayat 14 bentar. Oh iya, jadi begini. Iya, Bunda siapa tadi namanya? Oh, iya, Sarmini, Bu Sarmini ya, Indramayu ya.
Saya jadi ingat. Grupnya Iya. Siti Wahid apa siapa ya? Oh iya ya. Ini kan Iya. labelnya ke Siti Wahid, Pak. Oh Saya iya. komen. Bu Sarmini saudaranya Bu Sarminah ini ya. Enggak. Jadi di ayat 14 ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifatnya munafik ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya ulas lagi ya Bu Sarmini ya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu, mereka itu kan eh, cari amannya sendiri ya. Orang munafik itu modelnya itu pokoknya golek amane dhewe. Jadi kalau dia bertemu dengan orang beriman ya mereka mengaku beriman. Tapi kalau di belakang orang beriman tidak segan-segan untuk menghina orang-orang beriman. Ya, jadi mereka itu maksudnya adalah innama nahnu mustahziun, mentertawakan ya. Mentertawakan itu sama dengan menghina. Jadi sifat munafik itu kalau di hadapan kita ya, saya misalnya di depannya Bu Sarmini, aduh Bu Sarmini itu loh cantik kayak Mulan Jamilah misalnya ya, kayak apa Ayu Ting Ting misalnya kayak gitu ya. Tapi begitu di belakangnya Bu Sarmini, iya begitu di belakangnya Bu Sarmini saya mentertawakan. Asli ini loh Bu Sarmini ku koyo anu apa gitu ya. Naudzubillah. Orang munafik itu seperti itu. Ya, apalagi yang dihinakan ini orang beriman. Yang ditertawakan ini Allah dan orang beriman. Karena memang mereka itu jangankan mentertawakan, mereka aja yukhadi'un Allah kan. Mereka kan menipu Allah. Karena di hadapan orang banyak mereka mengucapkan beriman kepada Allah hari akhir. Tapi di hatinya enggak, itu kan penipu namanya. Ya, itu kan penipu. Dan yang ditipu siapa? Allah. Yang ditipu siapa? Orang-orang beriman. Nah, dalam hal ini juga begitu. Mereka ketemu dengan orang beriman, sok-sok mengatakan, "Saya ini beriman seperti kalian." Tapi ketika kembali kepada syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, kelompok mereka, di tengah-tengah kelompoknya itu mereka mengatakan, aslinya aku gak iman ambek Muhammad, ambek ajaran Muhammad. Aku pengen mentertawakan mereka. Apalagi ngapain aku beriman anuk minuka ma'amanas sufaha, ngapain aku beriman seperti orang-orang bodoh itu. Itu kan sama dengan menyimpulkan bahwa orang beriman itu orang-orang yang bodoh. Ya, ini keberanian mengklaim seperti ini, menghinakan orang-orang seperti ini, inilah yang membuat mereka itu dosa besar ya, dosa besar yang nanti akan terjerumus di neraka yang paling dalam, fidarkil asfali minan nar itu, ya. Nah kalau dalam konteks keseharian, ya, kalau kita kemudian di depannya mengatakan baik, di belakangnya menjelekan, apalagi di hadapan orang lain, yang kemudian disebut dengan fitnah dan adu domba. Nggak tahu kenapa kok bisa dombanya yang diadu ya, kok bukan adu kucing, adu kelinci kan begitu kan. Nah itu menggambarkan bahwa orang itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain ya, menzolimi dirinya, menzolimi orang lain. Jadi omong sini dibawa ke sana ya kan, omong sana ditaruh ke sini untuk kepentingannya dia. Nah, itu seperti itu, kecuali kalau kebohongan untuk kebaikan ya. Misalnya saya ngapunten, misalnya saya saling membenci kepada Bunda Suhan misalnya ya, musuhan lah, jotaan gitu misalnya ya. Tahu ya jotaan ya Bunda ya. Jadi jotaan itu tidak saling tegur sapa gitu. Nah terus Bu Sarmini menyampaikan ke Bunda Suhan, Bunda itu loh Pak Yekhozi itu sebetulnya orangnya itu mau minta maaf sama Bunda Suhan tapi sungkan gitu. Padahal enggak. Ya, padahal enggak. Tapi demi kebaikan supaya segera rukun kembali, itu kebohongan yang diperbolehkan. Begitu juga ketika ketemu saya, Pak Khozin, Bunda Suhan loh, arepe menemui jenengan tapi takut, sungkan gini. Lah akhirnya kan terus suatu saat bisa saling memaafkan, ya kan? Dan merukunkan orang. Lah itu kebohongan yang diperbolehkan. Tapi kalau omong sana dibawa ke sini, apalagi menjelekkan orang lain, ya kan? Nah, inilah sifat yang sebenarnya dari orang-orang munafik ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya gitu Bu Sarmini nggih. Allah subhanallah ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo
Masih ada sekitar 5 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda siapa? Salamnya seperti mau ceramah ini ya. Nama saya Siti Khotijah Kebumen. Oh, Bu Khadijah dari Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah. Ya monggo silakan. Mangga. Ini pertanyaannya Hmm. keluar dari topik ya Pak. Iya, silakan. Pokoknya tidak keluar pagar ya, Bunda, malam-malam. Yuk, monggo. Apa hukumnya sekarang kan banyak di kampung-kampung itu mainan burung merpati ya Bu. Oh, iya. Di Kebumen juga ada ya, Bun? Itu gimana banyak? Banyak ya. Tapi kalau di Saudi Arabia ada nggak? Nggak ada ya. Oh di Solo Nggak ada ya. Iya. ada itu di foto ada banyak di atas itu banyak. Gitu ya. Iya. Ini yang saya tanyakan. Ah, Ini kalau di kampung kan itu mainan burung merpati. iya, Itu kan iya. ada yang suka bawa burung itu diterbangkan gitu. Nanti dikasih duit itu hukumnya gimana Ustaz? Iya, itu termasuk satu perjudian ya, Bu ya. Jadi innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya minum-minuman keras ya, wal maisiru dan mengundi nasib, wal ansabu dan beribadah untuk berhala dan sebagainya itu ya. Itu adalah perbuatan syaitan. Jadi itu termasuk mengundi nasib ya. Itu termasuk perjudian. Jadi di Surabaya juga banyak perjudian-perjudian melalui burung merpati, Bunda ya. Dan dalam bentuk apapun yang namanya perjudian diharamkan ya, dilarang. Kalau Itu cuma kerja gitu maksudnya suruh nerbangkan itu bawa burung diterbangkan nanti dikasih duit itu jadinya nggak halal ya Ustaz? oh, kalau tujuannya menerbangkan itu untuk apa ya, pelatihan, untuk melatih si burung merpati, tidak masalah, tidak masalah. Yang ndak boleh itu kalau burungnya dilatihnya itu untuk diadu, yang nanti diadunya itu ada unsur perjudian di dalamnya, ya kan? Kan ada permainan-permainan judi dengan burung merpati itu. Kalau sekedar membantu menerbangkan burung ya, terus nanti dikasih upah, itu ndak apa-apa, halal-halal aja gitu. Itu ya, Bun ya. Satu lagi Ustaz, Nggih. satu lagi eh, sekarang kan itu banyak beli emas online Hmm. gajian Ya. misalnya aku beli emas dari sini Hmm. setiap bulannya itu ngirim 1.000 real nanti dapatnya 3 gram berbentuk emas batang itu nanti itunya sama gajian secara sepanjang 1 tahun nanti ambilnya 3 tahun itu hukumnya bagaimana? Iya, jadi kalau hukum jual beli itu memang harus ada syarat rukunnya tertentu ya, Bunda ya. Sehingga ada akad-akad yang harus dipenuhi. Akadnya itu apakah murabahah ya. Jadi semacam apa ya? Bekerja sama dalam keuntungan ya. Itu seperti itu. Dengan syarat harus jelas akadnya, jelas batasan waktunya dan jelas pembayarannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dikhianati, diingkari, lah ini yang kemudian menimbulkan kerusakan dalam hal jual beli itu sendiri, terutama termasuk juga dalam hal sistem yang apalagi secara online. Maka kalau memang itu dilaksanakan ya harus benar-benar ada kejelasan ya, ada kejelasan. Nah, kalau memang itu terpenuhi ya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Tuh, jadi bukan riba. Jadi yang penting akadnya jelas, perjanjiannya jelas ya. Dan antara saling ridho antara yang ini, yang apa itu, yang mau jual maupun mau beli ya.
yang menitipkan atau tidak itu halal-halal saja. Itu seperti itu. Itu yang tidak boleh. Nggih, sama-sama Bunda. Yang tidak boleh itu kalau ada yang mengingkari atau ada yang terzolimi ya, atau mengambil badinya terlalu tinggi sehingga mencekik konsumen. Nah itu yang tidak boleh ya. Itu yang termasuk riba ya. Ya, insyaallah Bu siapa tadi ya? Bu Khadijah ya dari Kebumen, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin akhir semakin banyak yang tanya ini ya. Iya, Cianjur. Bu siapa? Bu siapa? Bu Nur Bu Nurlian ya. Yuk, monggo. Oh, ya. Kakek itu nggak akur sama uak, si anak ada kakaknya mama gitu ya. Udah begitu, udah ada kalau misalkan takbiran mau di masjid itu jadi itu bisa jadi cutul itu jadi ke dalam gitu ya. Dan sedikit yang sudah gitu salam-salaman gitu Pak. Nah udah gitu udah ada mungkin 8 tahunan gitu nggak akur uak dengan kakek itu. Masya Allah. Sakitnya parah, dia ngomong begini, saya mau ketemu dengan kakek, mau salaman, takut saya kondok kata Bang Nurul gitu Pak. Dan itu mungkin ada 1 minggu itu, terus dia langsung ke kakek, langsung diterima kali gabung gitu. Pak gitu dia cuma menjadi sekarang udah nggak apa-apa kan dengan kakek. Ya Allah. Itu katanya jadi bebas gitu dosa-dosaan sekian tahun itu katanya gitu paling ampura anak itu hukumnya bagaimana Pak itu jadi bebas di waktu hari Sabtu setelah itu mau udah 1 minggu langsung meninggal si uak itu. Masya Allah, iya, subhanallah ya. Maksudnya kakeknya itu masih hidup ya sekarang ya? Ada mama meninggal terus kakeknya langsung ada 3 bulanan 4 bulanan betul-betul meninggal gitu terus alhamdulillah kata semua masya Allah sebagai alhamdulillah sekarang sudah bebas alhamdulillah terus makanya mau ngomong sama Pak Ustaz dengan hukum gitu Pak gitu. Ya Allah, iya. Ini sih ya apa? Saya nggak seberapa detail jelas pertanyaan ini ya, tapi kayaknya kesimpulannya gini. Artinya si ngapunten kakek ini katakanlah saling membenci kepada keluarganya ya. Terus kakek ini meninggal dunia begitu? Gitu Bunda. Jadi kakek ini tidak akur dengan keluarganya. Terus kakek ini sama sebagian keluarganya. Terus sekarang kakek ini dalam kondisi meninggal dunia, begitu? Atau siapa yang meninggal dunia? Belum. Kakek ini kan saling membenci ya. Oh iya Masya Allah, iya betul. Iya bagus. Jadi gini, kalau ada orang yang membenci kita ya, atau apa ya, apalagi itu keluarga kita, apalagi itu orang sepuh ya, itu bagus sekali itu ajakan Bapak itu untuk mengajak minta maaf atau sungkem ya istilahnya ya, sungkem kepada kakeknya itu. Nanti masalah diterima atau tidak wis biarin aja, yang penting kita datang ke sana. Itu justru bagus sekali. Jadi iya jadi iya yang namanya orang benci itu ya nggak mudah memaafkan ya kan. Tapi ada satu hadis disampaikan begini Bunda.
Jadi ada sekelompok orang itu yang masuk surga tanpa dihisab ya. Masuk surga begitu cepat. Siapa itu? Di antaranya adalah orang yang memaafkan orang yang tidak mau memaafkan kepada kita. Jadi wes pokoknya udah ayo kita datang ke kakek misalnya ya, nanti dimaafkan atau tidak sudahlah itu urusan beliau, yang penting kita datang. Ketika datang dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Jadi kita minta maaf itu sudah gugur, kewajiban untuk minta maaf. Yang tidak memaafkan itu urusannya dia. Dan biasanya kan orang iya. Ya, biasa orang tuh kan gini, ngapain dia nggak mau maafkan kita kok? Ngapain saya minta maaf sama dia? Ngapain dia yang salah kok saya yang minta maaf? Biasanya kan seperti itu. Jangan. Jadi meskipun ngapunten misalnya dia yang salah ya, apalagi pernah tua gitu, datang aja minta maaf, datang aja kita bersalaman, sungkeman gitu ya. Nanti diterima atau tidak urusan dia, tapi pahalanya luar biasa. Jadi wa anta'fuwa man zalamaka, orang yang memaafkan terhadap orang yang menzolimimu. Jadi orang lain itu menzolimi tapi memaafkan, orang itu menjauhi tapi kita memaafkan, ya itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, orang yang nanti masuk surga yang tanpa dihisab itu adalah wa antu tiaman haramaka, memberi orang yang tidak pernah mau memberi kepada kita, ya. Terus kemudian wa antasila man qata'aka. Nah, itu nilai silaturahminya juga, ya, bersilaturahmi, menyambung persaudaraan kepada orang yang berusaha memutuskannya, ya. Dijotak, didiamkan, misalnya dijauhi, padahal menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari itu sudah berdosa itu, ya. Harus kembali kepada akur kembali, ya. Lah ini sudah bertahun-tahun misalnya. Nah, kita sebagai orang yang beriman menginginkan surga yang terbaik, yuk wa antasila mangkotoaka, menyambung persaudaraan, ya, silaturahmi, bagus sekali itu, ya. Monggo diteruskan, mudah-mudahan insya Allah diberikan hidayah terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi sang kakek itu tadi, ya. Oh iya, kalau kemudian sudah meninggal dan sudah bersalaman, insya Allah, ya, insya Allah bersih dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, ya. Itu sama dengan hadis Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba, ya. Yuk sama-sama Bunda, ya. Nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mudah-mudahan semuanya yang masih hidup diberikan sehat walafiat sekeluarga, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nggih, sampun Bunda, ya. Luar biasa ini semangatnya panjenengan ini, ya. Ini waktunya sudah hampir jam 2 ini di Indonesia, di Surabaya. Ya. Ya, oke. Yang ada pertanyaan bisa disambung di. Oh iya. Oh. Oh iya, Pak. Iya. Iya, monggo sedikit, enggak apa-apa ya. Monggo silakan. Ini terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bunda Fatma, ya monggo Bunda. Ya silakan. Ya. Sebagai saya ini orang sombong, ayah. Iya, iya. Puasa Senin Kemis sudah tinggal puasa, salat, pengajian di mana-mana, keliling pengajian. Iya. Tapi saya kesombongan. Iya. Apakah saya puasanya keterima apa enggak, Pak? Masya Allah, iya. Wah, pertanyaan bagus sekali Bu Fatma, ya. Jadi sudah cukup? Tapi kata tetangga saya kok mereka nggak salah, saya benci sama dia. Tapi yang tetangga sayanya ini nggak mau minta maaf. Saya apalagi saya bukan orang mau sombong gitu termasuk. Oh iya. Iya. Tetangga sebelah ini kan kelihatannya kan nggak salah. Iya. Masya Allah. Misal, iya, misalnya ya. Iya. Masya Allah. Iya, bagus pertanyaan. Aduh, Bu Fatma ini, nggih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bunda ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Eh ada satu hadis mengatakan, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebutir ya, misqalu dzarratin ya, seberat dzarrah. Jadi sekecil apapun kesombongan, la yadkhulul jannah ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya ada sebutir zarrah dari kesombongan. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Jadi orang yang punya kesombongan itu tidak akan masuk surga. Namun, nah ini ya yang perlu dicatat. Ini peringatan buat kita agar kita tidak ada rasa kesombongan. Sampai tadi dicontohkan misalnya tetangga saya itu loh, mungkin nggak tahu benar atau tidak, baik atau enggak. Yang jelas saya nggak mau minta maaf sama dia. Saya kan orang sombong misalnya gitu ya. Nah itu sebaiknya ya kalau merasa seperti itu segera bertobat. Orang beriman itu enaknya adalah ketika tahu kebenaran segera melaksanakan kebenaran. Jadi sima akobulin itu tadi, mendengar dalam rangka menerima, mengamalkan kebenaran. Jadi sehingga segera merubah satu keadaan yang tadinya nggak mau memaafkan atau nggak mau datang silaturahmi, ya segera datang untuk silaturahmi dan maafan wal afina 'anin nas ya, di dalam surah Ali Imran, saling memaafkan kepada sesamanya. Apalagi yang mungkin dia tidak tahu, tidak jelas salah atau tidaknya. Kalau bisa klarifikasi tabayun silahkan. Kalau tidak ya yang penting saling memaafkan saja. Panjenengan minta maaf, dia memaafkan. Itu seperti itu. Nah, kalau kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya ini sombong tapi saya ahli ibadah, apakah ibadah saya diterima? Lah, ya, itu tinjauan yang pertama, ya, tinjauan yang pertama bisa jadi nanti di akhirat itu ada timbangannya tersendiri Bunda Fatma. Jadi apa itu? Makanya di sana kan ada yaumul hisab ya, yaumul mizan, hari timbangan amal. Nah, tinggal ditimbang aja antara kesombongannya dengan kebaikan-kebaikan ibadah kita itu lebih berat yang mana ya, atau nanti kesombongan itu ada dosanya tersendiri ya, sehingga masuk ke neraka sekian ratus tahun dulu sebelum masuk ke surga ya, karena amal-amal ibadahnya itu bisa jadi seperti itu. Tapi juga yang ketiga, porsi yang ketiga ya, ini hati-hati sekali. Ada satu hadis, atadruna manil muflis, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sampai dikatakan begitu sama Rasulullah. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Yang bangkrut itu adalah, kata Rasulullah, orang yang beribadah bermacam-macam, ya, amalnya baik, pahalanya banyak, tapi ternyata mendolimi ini, membohongi ini, ya, terus berbuat salah dengan ini dan sebagainya, sehingga habis itu kebaikan-kebaikan ibadahnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Saya ahli ibadah, ahli ngaji, bahkan sampai ke Arab Saudi walaupun lewat telepon ya misalnya, tapi saya sombong, saya nggak mau akur dengan tetangga, saya menjelekkan temannya misalnya. Nah itu nanti akan terkikis pahala saya itu, diberikan kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti. Itu seperti itu, orang yang kita sombongi. Kalau kemudian pahala saya ini masih kurang, ya maka akan diambilkan dari dosa-dosanya orang yang kita sombongi itu, orang yang kita sakiti itu. Itu seperti itu Bunda. Itu yang kita harus hati-hati. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyadari itu, segera beristighfar dan banyak-banyak istighfar serta mohon maaf ya, saling memaafkan. Jadi besar hati, berlapang dada untuk memaafkan kepada dia. Yang kedua, mohon aja kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan timbangan amal kita nanti akan lebih berat kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan tidak bangkrut, pahala-pahala kita habis gara-gara kita menzalimi orang lain. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, maka kita kemudian mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti. Hidup nggak lama, hidup hanya sesaat, ya kan? Nah, ngapain kita harus berbuat jahat kepada orang lain? Kalau perlu kita mencari bagaimana kita damai dengan orang lain. Itu jadi sampai Rasulullah menegaskan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lebih baik kita berkasih sayang, tebarkan kasih sayang kepada sesama kita, maka Allah pun akan memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Itu seperti itu ya.
Udah ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang ahlul Quran, yang insya Allah ahlul jannah, ahli surga, ya, dengan tawadhu kita, dengan taqarrub kita, dengan ibadah-ibadah kita, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, udah. Nggih, ini sudah jam 2 di Surabaya. Nggih, sama-sama Bu Fatma ya. Insya Allah yang lain ditahan dulu pertanyaannya, ya, masih ada hari Sabtu malam Ahad, ya, hari Ahad masih ada kajian Nashaikhul Ibad, ya. Jadi ya, jadi sedikit-sedikit ini. Jadi sudah cukup saya kira. Saya tutup dengan doa ya. Nggih. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Washfa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina ولأساتذتنا وللحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صحح أجسادنا وطول عمرنا وحسن أخلاقنا وتقبل دعاءنا وقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا يا الله. اللهم اشف أمراضنا وأمراض إخواننا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احينا بحياة طيبة وأمتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.